Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bertemu kembali dalam lanjutan pembahasan bab 1 pendidikan al-Islam ya, untuk kelas 3. Setelah dua pembahasan ya, 2 kali pertemuan sebelumnya, yaitu kita ngebahas tentang kandungan surat Al-Zalzalah, Al-Bayyinah, dan sebelumnya surat Al-Adiyat dan surat Al-Qari'ah. Sekarang di bagian akhir bab 1 ini kita akan membahas tentang hukum bacaan mad, khususnya mad tabi'i ya. Kita akan bahas itu satu persatu. Apa itu mad tabi'i? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu mad tabi'i, maka kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan mad. Secara bahasa, mad itu artinya memanjangkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid, mad itu artinya memanjangkan bacaan atau suara pada sebuah lafal dalam Al-Quran karena adanya sebab-sebab tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sebabnya? Nah, sebabnya ada 3. Yang pertama, jika ada alif mati yang sebelumnya didahului dengan harokat fathah. Kemudian ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian selanjutnya adalah wawu sukun. Ya, huruf wawu yang bersukun. Sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah. Contohnya seperti ini. A'udzu. Perhatikan ainnya berharokat dhammah sedangkan wawunya berharokat sukun. Nah, kalau sudah tahu pengertian mad itu seperti apa, sekarang kita lanjut kepada pembagian mad. Jenis mad itu ada 2 ya. Yang pertama adalah mad tabi'i dan yang kedua adalah mad far'i. Apa itu mad tabi'i dan mad far'i ya? Mad tabi'i adalah mad yang bacaan huruf hijaiyahnya dipanjangkan secara biasa atau sering disebut mad pokok. Panjangnya biasa saja, tidak terlalu panjang ya. Sedangkan mad far'i adalah mad asli atau mad tabi'i yang terkena penyebab lain ya. Penyebab lain akhirnya berbeda-beda cara membacanya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang 4 harokat, ada yang 6 harokat. Mad far'i ini juga disebut sebagai mad cabang. Karena apa? Mad cabang ini adalah mad tabi'i yang dimodifikasi atau terkena sebab-sebab lainnya. Dan mad far'i ini terbagi menjadi 14 macam mad. Nah, tapi yang kita bahas kali ini adalah mad tabi'i saja atau kita mengenalnya dengan mad asli. Apa itu mad tabi'i? Sebenarnya mad tabi'i ini adalah mad asli. Ya, semua mad itu awalnya adalah mad tabi'i sebelum dia kemasukan penyebab-penyebab lainnya selain alif, wawu, dan ya tadi ya. Kondisi yang menyebabkan mad tabi'i ya seperti tadi, dia ada 3 penyebabnya. Yang pertama, jika ada alif mati yang sebelumnya hurufnya berfathah. Kemudian ada ya sukun yang sebelumnya kasroh. Kemudian ada wawu sukun yang sebelumnya dhammah. Berapa panjang bacaannya? Panjang bacaannya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Misalkan fathah, maka bacanya a. Kalau kasroh, i. Kalau dhammah, u. Cukup segitu. Tidak boleh terlalu panjang. Hanya 2 harokat. Nah, sekarang kita melihat contoh, kita perhatikan contoh bacaan mad tabi'i. Yang pertama, contoh dari mad tabi'i adalah jika ada huruf berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif mati. Kita lihat contohnya di dalam surat-surat yang sudah kita pelajari kemarin. Lihat kalimat ini, ya. Ini saya beri warna merah sengaja ya untuk menjelaskan di sinilah letak mad tabi'inya. Di sini ada alif yang tidak berharokat, sebelumnya ada huruf sin berharokat fathah. Inilah salah satu contoh mad tabi'i dengan sebab alif mati. Cara yang membacanya adalah 2 harokat di sini. Perhatikan, ini saya transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin. Innal insana, ya, di sini sana. Maka kita membacanya seperti apa? Silakan diikuti.
Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Kemudian di ayat yang lainnya, ini malah ada 3 contoh ya dalam satu ayat. Afala, lam berharokat fathah bertemu dengan alif mati. Dal bertemu dengan alif, dalnya berharokat fathah, alifnya mati. Mim berharokat fathah bertemu alif mati. Ini dibaca la, ini dibaca za, ini dibaca ma. Kita baca bareng-bareng. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya. Contoh yang selanjutnya adalah jika huruf berkasrah bertemu dengan ya sukun. Ya, huruf yang berkasrah bertemu dengan ya sukun. Perhatikan di sini. Alladzina, dzal berkasrah bertemu ya sukun. Disinilah contoh mad tabi'i. Bagaimana membacanya? Sama, 2 harokat. Ladzina, nggak boleh lebih dari 2 harokat. Misalkan ladzina, salah. Atau nggak dibaca ya-nya, atau madnya nggak dibaca. Lajina, salah juga. Maka kita membacanya ladzina, ya. Lam yakunil ladzina kafaru. Contoh yang lainnya. Wal musyrikina munfakkin. Wal musyrikina munfakkin. Selanjutnya, fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Di sini ada 2 mad tabi'i. Fi dengan ya matinya, ya bersukunnya, kemudian ha dengan alif matinya. Ya, 2 mad tabi'i dalam satu kata. Yang terakhir adalah contoh bacaan mad tabi'i jika huruf berharokat dhammah bertemu wawu sukun. Lihat contoh di sini. Mim dhammah bertemu wawu sukun. Fal muriyati qadha. Lihat seperti ini. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Kemudian di sini ya, ini belum dimerahin ya. Ada di kafaru, ro berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dan contoh yang terakhir, watakunu kaf dhammah bertemu wawu sukun. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, alhamdulillah sudah kita pelajari bagian terakhir dari bab 1 ini, yaitu tentang hukum bacaan mad tabi'i. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.